saya di sini juga komentar, karena saya duduk dengan salah satu tokoh muda di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan beliau orangnya sangat hebat sekali. Untuk itu, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita masuk di materi di pagi hari ini, saya mau cerita singkat dulu. Kemarin pada saat praktek buat pengumuman bahwa ada seorang tokoh muda dari Partai Solidaritas Indonesia akan datang ke sekolah, dan disebutkan namanya Dr. Christian Widodo. Saya langsung teringat di Facebook, karena saya pengikut setia dari jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dr. ini saya selalu melihat, dan salah satu yang paling saya senang adalah Pak Dr. ini selalu membagi nomor HP-nya kepada masyarakat, begitu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua nonton di Facebooknya Pak Dr., nanti di situ lihat Pak Dr. sempat bilang bahwa kadang-kadang di WA itu urutan terakhir itu istrinya Pak Dr. dan yang paling banyak yang masuk WA itu masyarakat, begitu, yang memberikan sumbangan pikiran atau minta bantuan kepada Bapak Dokter, karena Bapak Dokter ini sangat terlibat dalam kegiatan sosial, begitu, dan sering membagi obat kepada masyarakat, membantu membuat jalan, membantu membuat jembatan, dan sesuai dengan bidangnya di Komisi 5 bagian bidang kesejahteraan rakyat. Ya, jadi untuk itu hari ini kita akan sama-sama mendengar bagaimana pengalaman dari beliau saat menjadi anggota Komisi 5 DPR Provinsi, dan sekaligus memberikan motivasi kepada kita semua, kira-kira apa manfaatnya kita berpolitik. Ya, bukan berpolitik yang tidak baik, tapi berpolitik itu salah seorang filsuf pernah mengatakan bahwa politik itu satu hal yang mulia, begitu. Hanya politikus saja ya, kalau misalnya dia tidak mengamanahkan politik itu hal yang mulia, berarti dia politikus yang tidak baik. Jadi kita sama-sama dengar, dan sebelum saya serahkan mic ini kepada Bapak Dokter, mari kita beri aplaus dulu. Terima kasih Pak Guru, Pak Okta, terima kasih Adik Tisya, Anda Kepala Sekolah. Tadi bagus sekali Adik Taisa, jadi Shalom, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat kita semua. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah, ada Bruder John, ada Suster, Bapak Ibu Guru, Pak Okta, adik-adik sekalian. Benar kan? Kita salah. Jadi terima kasih tadi Pak dan Pak Okta sudah sampaikan beberapa hal, bahwa saya yang paling muda sekarang saya menjabat di provinsi, tapi juga dokter. Memang saya banyak melakukan kegiatan sosial, pengobatan gratis, tapi semua itu Pak dan Okta sampaikan itu untuk motivasi adik-adik, bukan untuk pamer jabatannya, gelarnya. Maksudnya Pak dan Pak, saya itu masih banyak belajar. Saya juga belum masih dalam track untuk menjadi pemimpin yang baik, karena itu sudah Pak dan Pak harus perkenalkan supaya adik-adik itu termotivasi. Kan tidak mungkin kita sambut Dr. Christian Widodo TK 4 kelas, SD tidak lulus, SMP di drop out, sekarang kita lagi
banyak, maka tidak enak loh. Tapi kalau perkenalan yang begitu biar adik-adik termotivasi. Jadi memang betul dari Pak tersampaikan, saya punya prinsip bahwa kalau setiap malam sebelum tidur itu saya selalu berdoa. Saya tanya pada diri saya sendiri, hari ini saya sudah lakukan apa? Biarpun hal itu kecil, tapi saya berjanji pada diri saya bahwa setiap hari saya harus melakukan sebuah kebaikan, satu saja cukup. Bahkan adik-adik seperti Pak terbilang, mau sapu kelas setiap hari itu sudah hal baik kecil yang adik-adik lakukan. Jadi setiap hari saya selalu bertanya dalam diri saya, tadi saya bisa lakukan apa? Kadang-kadang saya mau ke ATM di perjalanan ada orang jual kacang, saya sudah beli hari itu. Jadi saya pikir hari ini saya belum bikin apa-apa, menurut saya hal baik. Pas saya lewat di jalan ada bapak-bapak jual kacang, saya berhenti, saya beli. Jadi itu yang selalu saya lakukan setiap hari. Kadang-kadang saya mau masuk rumah saja, saya lihat keset sendiri, saya benarkan. Itu juga adik-adik sudah lakukan hal yang baik. Jadi kadang-kadang hal baik itu sederhana. Tidak harus kita kasih uang ke orang lain yang banyak, tidak harus kita bantu orang, kita sembuhkan orang setiap hari, tidak harus. Kadang-kadang adik pada bilang satu kelas itu, adik-adik sudah lakukan hal yang baik. Sapa suster pagi-pagi, suster apa kabar hari ini, suster ini adik bisa saya bantu. Misalkan lihat suster bawa barang berat, adik-adik bantu, itu sudah hal-hal baik sederhana yang adik-adik lakukan setiap hari. Itu benar sekali Pak. Jadi hari ini saya di sini Pak Ali sampaikan, mungkin Pak Dokter bisa berbagi motivasi ataupun cerita tentang kenapa saya ada di dalam politik. Jadi saya tahu adik-adik itu kan bosan kalau kita ngomongin rumit-rumit yang terlalu teori. Jadi saya hari ini datang, saya sederhanakan, saya hanya cerita tentang pengalaman saya. Nah, adik-adik, jadi kalau adik-adik nanti sudah lulus, sudah kuliah, sudah masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia apapun itu, saya mau bagi adik-adik itu prinsip-prinsip karakter-karakter yang orang-orang sukses punya. Jadi kalau adik-adik perhatikan itu orang-orang sukses dunia, pemimpin-pemimpin sukses dunia Indonesia, mereka tuh kalau adik-adik perhatikan punya karakter yang sama. Jadi mereka punya rumus. Hari ini saya mau bagi adik-adik berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama adik-adik ini masuk di dunia tidak harus politik. Adik-adik mau jadi pebisnis, mau jadi romo, mau jadi suster, mau jadi apa saja. Itu adik-adik harus punya yang pertama fokus. Jadi kita tuh harus fokus. Tadi saya cerita saya punya pengalaman Pak. Dulu saya mau masuk ke kedokteran, saya tulis di formulir saya nomor 1 tujuannya saya tulis fakultas kedokteran, nomor 2 kan biasanya ada 1, 2, 3, 4 ada pilihan kedua. Jadi kalau kita tidak lulus kedokteran kita mau ambil apa? Itu di formulir itu dia ada kasih pilihan pendamping. Jadi saya fakultas kedokteran, yang 2-nya saya kasih 03, 04 saya kasih kosong semua. Kalau saya punya teman-teman lain, maka mereka tulis 2-nya itu fakultas ekonomi, 3 fakultas hukum. Kalau saya itu saya kasih kosong. Lalu saya datang, saya bawa ke dosen, saya kumpul. Itu dosen penguji yang terima kita pertama tanya, ini kau kenapa cuma tulis 1 saja fakultas kedokteran? Kalau kau tidak lolos tes fakultas kedokteran, kau sekolah apa? Saya jawab, tidak ada Pak. Saya kalau tidak lulus, saya tidak kuliah. Saya mau bentuk pikiran saya bahwa saya itu mati hidup harus lulus, harus masuk fakultas kedokteran. Maka itu pulang saya belajar mati mampus. Saya pokoknya saya tidak tidur 2 malam, 3 malam saya belajar supaya saya tes kedokteran saya masuk. Adik-adik sekarang ini banyak orang yang mereka tidak fokus sama tujuan utama. Mereka banyak tulis. Mereka tulis nomor 2, nomor 3, nomor 4. Mereka berpikir bahwa sudah kita belajar senang-senang. Kalau kita tidak lolos fakultas kedokteran, kan ada fakultas ekonomi tadi kita sudah masuk juga, kita sudah daftar juga. Kalau tidak lolos ada fakultas manajemen, ada fakultas hukum. Kalau saya tidak, saya jadi 1 saja. Adik-adik bisa bayangkan kalau ada jurang, ada tebing 2, ada kayu 1. Ada jalan di atas kayu itu, terus di bawahnya ada jalan pengaman, ada safety net. Pasti ada jalan santai, jatuh juga ada jalan pengaman, aman. Itu kalau dulu, tapi kalau saya cabut itu jalan pengaman, kayak tinggal 1 batang kayu lurus begini, ada jalan pasti hati-hati, pelan-pelan sampai di tujuan, ya kan? Nah, itu yang saya bilang, saya cabut jalan pengamannya. Nomor 2 saya kasih 03, saya kasih 04, saya kasih 0. Saya pelajari, saya mati, saya bilang mati, ini saya tulis dari 1. Kalau sampai saya tidak lulus fakultas kedokteran, saya pulang upah, pasti saya dapat buku saya. Jadi saya belajar, saya mati. Akhirnya saya lolos. Nah itu yang saya mau ajarkan adik-adik. Ada beberapa hal, kadang beberapa momen tentu kita perlu backup plan, rencana
lagi yang saya mau ajarkan bahwa mindset kita itu harus fokus di satu tujuan. Napoleon Bonaparte itu pahlawan Prancis paling terkenal. Nanti adik-adik pulang bisa ketik di Google, bisa baca. Dia selalu menang perang. Dia kalau sampai di satu pulau dia perang, dia selalu menang. Tahu caranya bagaimana? Dia datang dengan kapal. Dulu kan zaman dulu mau perang pakai kapal. Dia bawa anak buahnya semua, pasukannya datang ke satu pulau. Dia suruh pasukan turun. Dia bakar kapalnya sendiri. Dia bilang, kamu berperang di sini, kita menangkan pulau ini, kamu bisa tinggal di sini, atau kita mati sekalian. Tidak ada jalan pulang. No way back. Itu Napoleon Bonaparte dari zaman dulu mau ajarkan supaya kita fokus. Jadi kalau sampai di satu pulau itu dia suruh anak buahnya turun, dia bakar kapalnya sendiri. Anak buah bisa lari pulang. Jadi anak buah itu selalu ada pilihan, hanya satu fokus, kita harus menang. Karena kan kalau kita banyak anak buah yang baru semua kalah sedikit, dia naik perahu, dia lari pulang. Banyak yang kasih pikiran, sudah panglima, kita perang semua kalah, masuk kita naik kapal kembali, kita lari sudah, kita pulang sudah, kita pindah pulau. Dia tidak mau begitu. Sampai di satu tempat dia bakar kapalnya. Dia bilang kita berjuang mati hidup, kita menangkan ini pulau, kita tinggal di sini, kita makan di sini, kita berangkat 7 kali berangkat 7 sini. Nanti kalau kita urus, kita cari kapal lain, kita bikin lain, kita baru rebut pulau yang lain. Saya mau ajarkan adik-adik punya mindset itu harus selalu fokus. Nah itu yang pertama. Jadi adik-adik harus ingat selalu fokus. Jadi tujuannya apapun, mau bekerja di bidang apapun, sekolah pun sekarang ada di fokus. Besok itu kegiatannya apa, ulangannya apa, step by step harus fokus. Lalu yang kedua, kita harus adaptasi. Kalau adik-adik yang sukses di bidang apapun harus adaptasi. Itu ada bahasa Inggris itu adik-adik harus mau berubah. Jadi ikuti perkembangan zaman. Adik-adik lihat, dulu orang baca koran, sekarang berapa orang yang baca koran? Semua artikel sudah online. Orang kirim berita lewat telepon. Tidak ada yang baca koran. Sekarang orang sambil nyetir juga buka handphone baca artikel. Coba kalau sambil nyetir buka koran, pasti sudah boleh jalan. Jadi sekarang itu zaman sudah berubah. Adik-adik, kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, pasti kita kalah. Kita pasti kalah bersaing. Dulu ada taksi di Jakarta, Surabaya, di Jawa namanya Bluebird. Itu taksi orang semua paling tahu, paling aman, paling nyaman. Lalu ketika masuk Gojek, Grab, dia tidak mau online partner. Dia bilang, saya punya pelanggan sudah banyak, saya taksi yang terkenal, saya tidak mau go online. Saya pokoknya pesan manual saat kalau ada pelanggan konsumen di pinggir jalan tahan, baru saya beri. Dia mau go online. Terus lama-lama dia mulai kehilangan pelanggan. Semua orang pakai Gojek, pakai Grab. Lalu dia bilang, waduh saya salah, itu ternyata saya harus berubah. Sampai dia bikin video, dia bilang, ada video ini, dia bilang, maafkan kami, kasih kami kesempatan untuk berubah, kami sekarang mau mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya dia bergabung bersama Gojek, dia masuk ke dalam Gokar, lalu Bluebird itu bergabung dengan Gojek. Itu yang saya bilang, kalau kita tidak mau berubah, pasti kita kalah. Berubah itu berisiko, tapi lebih berisiko bila kita tidak berubah. Jadi adik-adik kalau mau hasil yang berbeda, adik-adik harus melakukan dengan cara yang berbeda. Adik-adik mau sehat, harus bangun pagi, olahraga, makannya harus bagus. Tidak bisa tiap bulan kita makan sembarang, kita tidak olahraga, terus kita minta di ujungnya hasilnya berbeda. Kita pun badan jadi bagus, jadi sehat, tidak bisa. Adik-adik mau nilai bagus, adik-adik harus bangun lebih pagi, belajar lebih keras, harus lakukan dengan cara yang berbeda supaya hasilnya berbeda. Albert Einstein pernah bilang, hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda, tapi dia lakukan dengan cara yang sama. Itu dia gila. Itu Albert Einstein bilang, betul toh? Coba kalau adik-adik ini bulan juara 3, bulan depan atau tahun depan mau juara 1, terus caranya sama, belajarnya sama, kurangnya masih pemalas, terus minta hasilnya berbeda, kan tidak bisa. Caranya harus berbeda. Jadi adaptasi itu penting dan kita harus berubah berbeda supaya hasil kita berbeda. Albert Einstein bilang, ingat, hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda, tapi dia lakukan dengan cara yang sama. Saya tiap hari bangun pagi, jam 5:30 saya olahraga. Jadi jam 7 orang bangun, saya sudah olahraga 1,5 jam. Karena saya mau hasil yang berbeda, saya tidak melakukan dengan cara yang sama. Saya bangun pagi, saya olahraga, habis itu saya melakukan kegiatan saya, pokoknya saya harus berbeda dari orang lain supaya hasil saya berbeda dari orang lain. Jadi kalau adik-adik mau memimpin sedikit dari teman-teman yang lain, mau kumpul harus berbeda dari orang-orang yang lain. Ya, kalau adik-adik lakukan cara yang sama pasti sama.
Jadi yang kedua, yang pertama fokus, yang kedua adaptasi. Yang ketiga dari orang sukses itu punya karakter yang sama. Mereka senang dengan adanya saingan. Mereka tidak ada yang bohong orang lain, bergosip orang lain. Mereka senang dengan adanya saingan. Kalian bayangkan olahraga, kalau tidak ada saingan, terus kalian mau tentukan kalian juara 1, juara 2, juara 3 bagaimana? Kalau kalian lari di lapangan, kalian lari sendiri. Habis itu bilang, ini Tyson juara 1, tapi dia lari sendiri. Terus juara 2, juara 3 di mana? Tidak ada. Jadi kalau kalian mau sukses, mau jadi juara 1, harus ada saingan. Kalian harus senang dengan adanya saingan. Olahraga itu tidak ada namanya atlet kalau tidak ada saingan. Kalau kalian naik ring, jadi bertinggi terus kalian sendiri bertinggi. Terus bilang dia menang, dia terus. Dia pulang tidak ada. Jadi kalau orang sukses itu dia harus senang dengan adanya saingan. Jangan misalkan ada toko bersaing, toko jual, terus orang lain lebih sukses, dia mulai itu dia punya barang palsu. Ada rumah makan nanti bilang itu dia punya ini apa? Bakso pakai tuyul, itu dia punya si atau lele. Ya kan biasa dulu orang lain mulai sukses, yang lain mulai juga kalah. Orang itu kalau ada saingan, dia lihat kenapa ini orang lebih sukses dari saya, dia ambil hal yang baik. Oh ternyata dia jualan rajin, dia punya pelayanan yang bagus, dia ramah dengan dia punya pelanggan, makanya di restoran kami. Oh dia punya toko ini, kenapa kami ternyata dia kalau jual barang banyak jenisnya, dia punya jenis bagus-bagus, berarti saya harus begini juga. Ambil yang baik, nah itu baru karakter orang sukses. Dia senang dengan adanya saingan. Ya toh? Kayak tadi, dia bisa lari sendirian terus bilang dia juara 1, dia lari sendirian. Dia lomba lari di lapangan terputar sendiri. Jadi nomor 3, kalau ada yang mau berhasil di bidang apapun, harus senang dengan adanya saingan. Lalu nomor 4, adik-adik harus tidak boleh baper. Jadi kalau ada rencana baper, jangan terbawa perasaan. Kalau orang mau sukses ternyata harus tangguh, karakternya harus tangguh. Jadi saya cerita, saya dulu kampanye 2019 mau terpilih jadi DPR, saya pasang baliho itu orang potong sebelum baliho pada kepala hilang, ada keseluruhan baliho. Iya, ada saya buka tunang, orang injak pakai kaki baru foto kasih naik di Facebook. Kita sudah dia begini, saya tidak marah. Orang kira kenapa dokter saya marah? Saya bilang ya kalau saya mau urus marah, kalau saya mau cari siapa yang potong saya baliho itu bisa habis waktu 1 bulan. Terus kita waktu tuntut di polisi itu akhirnya ketemu, katakan ketemu, kita waktu tuntut itu habis waktu lagi 2 bulan waktu tuntut, habis itu sidang lagi, habis sudah rencana orang keluar uang juga sama-sama. Itu kita habis waktu 1 tahun, saya tidak gampang dia. Waktu semangat orang sudah dilihat. Jadi tidak boleh terbawa perasaan, itu biasa. Orang kampanye, orang potong baliho, orang kasih robek, orang injak tangan. Kita fokus, kita punya tujuan adalah memenangkan pemilihan. Biar orang merobek kita baru tinggal. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Ya toh, itu kembali ke nomor 1 dari fokus. Nah makanya itu saya bisa berhasil. Karena saya tidak mau, saya berpikiran saya tanam, saya berpikiran saya fokus di satu tujuan. 2019 kita harus masuk dalam sistem untuk bisa mempengaruhi sistem. Yang lain-lain saya tidak pusing. Orang mau bilang, dia tuh konsol, dia tuh kita robek balinya, kita injak kenapa tidak apa. Yang penting kita fokus dalam satu tujuan. Saya punya cerita. Ada 2 orang ibu pagi-pagi sebelum ke kantor, mereka masuk kantor jam 10 pagi. Lalu jam 9 begitu mereka bilang kita masuk jam 10 pagi, kita belanja dulu di mall. Kita pergi Ramayana dulu, masih ada waktu 1 jam. Jadi ada ibu A dan ibu B, mereka pergi belanja dulu ke Ramayana. Sampai di toko baju, ini ibu A ditanya bilang, Kakak Nona ya itu ukuran S, ada pun yang ukuran M. Itu Kakak Nona yang jaga bilang, ibu lihat tuh di situ, itu sudah yang ada di situ. Terus ibu A ini mulai jengkel, ditanya lagi. Terus ini ada diskon kan? Ya itu sudah harga di situ suruh lihat sendiri. Wih, apa sekali. Lalu ibu aku yang sudah kita pulang, kita tak usah belanja deh. Kita pulang. Terus akhirnya ibu A dan ibu B menjadi belanja, bawa keluar dari Ramayana, bawa kembali ke kantor. Sepanjang jalan ibu A maki-maki kurang aja di pelayan saya tahu. Kita ini pelanggan pokoknya dia marah. Sampai di kantor dia marah di anak buah semua. Gara-gara dia jengkel dari pagi. Dia marah, dia lampiaskan dia punya staff dia punya bawahan.
orang salah sedikit kasih berkasih maaf. Ini saya bisa. Sampai pulang rumah jam 5 sore dia pulang, dia marah, dia punya suami dan anak salah sedikit dia marah. Ibu B ini dari pagi tenang sekali, jadi Ibu B tidak pernah marah sampai kata juga. Ibu B senyum terus. Dia kan kerja satu kantor. Dia lihat Ibu B tidak ada sama sekali tidak jengkel. Karena Ibu B juga diperlakukan sama waktu belanja dari pagi. Sampai di rumah Ibu B juga baik. Lalu malam-malam dia mau tidur, Ibu A telepon Ibu B. Ibu B, kenapa ini lu kok tidak marah? Saya lihat lu dari pagi tenang sekali. Ibu B cuma jawab satu kali. Ibu B bilang, Ibu A, saya tidak akan membiarkan kebahagiaan saya dipengaruhi oleh orang lain. Saya memilih saya bahagia. Ibu B bilang, kebahagiaan itu dapat dalam diri kita sendiri, internal, bukan eksternal. Orang lain tidak bisa mengaruhi kita. Kalau kamu bangun pagi, kamu pilih hari ini saya mau bahagia, kita tidak bisa tahan. Saya bangun pagi, saya lihat kaki saya senyum begini, saya kira sembilan. Padahal saya senyum itu saya kira dalam diri saya. Hari ini saya memilih untuk bahagia. Itu kalau memaki saya tengah jalan dulu saya tidak peduli. Jadi kita pilih kita mau bahagia. Coba adik-adik bayangkan sekarang ketemu pacaran, ketemu pacar laki-laki bikin ketemu jengkel. Habis itu ketemu pulang jengkel dongol, ketemu marah, dia ada makan bakso dia cewek lain. Yang rugi siapa? Yang rugi kalian. Nah, kalian dongkol, kalian marah-marah, tapi kalian lupa jangan bikin kalian jengkel. Ada di nongkrong, kasih makan bakso dia warna. Itu kalian itu macam kayak Ibu A. Dia marah-marah di kantor, orang kantor dari juga dari dia semua. Pulang dia bawa dari ibu suami, bisa cerai. Terus itu pelayan yang tadi pagi bikin marah dia kan santai-santai, ada ketawa-ketawa, ada pulang bayar. Yang rugi siapa itu pelayan itu Ibu A. Ibu A kan, itu yang saya mau bilang. Kalian rugi kalau kalian membiarkan orang lain mempengaruhi kebahagiaan kalian, itu kalian rugi. Makanya bangun pagi kalau kalian pilih saya mau bahagia, ingat terserah kau ini apa, saya mau ketawa, saya mau senyum, saya mau bahagia. Itu Ibu A kita itu pelayan yang bisa dia main-main, dia kawan, dia bawa kursi, dia makan bakso, dia nonton, dia jalan, dia mengaji. Ini Ibu A ada dongkol sebuah sampai dia tekanan darah naik, dia tensi naik, dia sakit, terus dia bakal dia suami, dia bakal dia anak. Yang rugi Ibu A. Itu yang saya ajarkan dia. Jadi dalam hidup itu kita jangan baper, harus punya mental yang tangguh kalau kita mau sukses. Ada jatuh bangkit lagi, jatuh lagi. Yang jadi persoalan itu kalau jatuh tidak berbangkit. Kalau jatuh biasa, gagal bangkit itu biasa. Nah, jadi jangan terbawa perasaan. Lalu yang terakhir, kalian harus konsisten. Jadi dalam hidup itu apapun yang kalian kerjakan, kalian harus konsisten. Jadi kalau kalian sudah punya komitmen untuk memulai sesuatu, kalian harus konsisten menjalankan itu sampai terakhir, sampai finish. Saya sudah komitmen mau jadi anggota DPR, saya mau masuk di dalam sistem dalam kebijakan, saya konsisten menjalankan itu, saya konsisten terus supaya saya bisa menyelesaikan ini dengan baik. Ada orang bijak bilang, without commitment you never start, and without consistency you never finish. Jadi tanpa komitmen Anda tidak bisa memulai sebuah pekerjaan, dan tanpa konsistensi yang baik Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Jadi beda, komitmen itu untuk memulai, kita berjanji, kita kita bikin komitmen, tapi konsistensi itu yang bikin kita menjalankan itu sampai akhir. Nah, jadi adik-adik harus punya. Yang pertama harus fokus, harus adaptasi, harus senang dan ada saingan, harus jangan baper, dan harus konsisten. Itu 5 hal yang penting dari segi duniawi. Tentu ada di atas itu. Di atas itu adalah selalu berdoa, selalu percaya dengan Tuhan, selalu dengan kata pater, kata suster, kata guru, itu sudah pasti. Tapi itu bagian yang tidak bisa ada doa di sini. Saya ada hal-hal yang duniawi bagaimana membangun karakter. Kalau doa kepada Tuhan, pada Bunda Maria itu ada pasti sudah paham.
Saya pun setiap bangun pagi sebelum melakukan aktivitas saya berdoa dulu. Jadi jangan ada itu baru lihat handphone, cari pacar supaya semangat. Jangan. Saya kalau bangun pagi-pagi itu handphone saya geser dulu. Pokoknya setengah jam saya tidak boleh pegang handphone. Jadi saya duduk di tempat tidur, saya berdoa. Habis itu saya keluar, saya lihat di hijau-hijau, saya tarik nafas lepas, saya kira-kira 10 menit. Itu supaya kita refresh, kita reset, kita punya otak. Karena tidak punya otak kita handphone juga dia butuh istirahat. Kayak ada distract handphone. Handphone kalau saya kan distract ditahan 1 menit dari siaran. Manusia juga begitu. Tiap pagi dia harus di-restart. Restart caranya dengan berdoa, untuk dia bisa sehat, bernafas, untuk bilang sama diri atau hari ini saya akan berhasil, hari ini saya memilih untuk bahagia. Itulah kenapa setiap pagi saya malam melihat kasih saya ketawa, makanya saya boleh mengikuti dia bilang. Itu karena saya lagi riset, saya punya pikiran. Kita punya otak ini bisa memproses informasi, 1 detik itu ribuan informasi. Kalian baru bangun tidur, ini otaknya betul, dia langsung proses, dia langsung proses di kepala. Itu nanti siang kalian hang, nanti siang lagi. Makanya kalian harus bisa dulu berdoa, tarik nafas. Nah itu yang saya lakukan setiap hari. Nanti adik-adik boleh ambil saya punya nomor tadi Pak Guru, Pak Okta sudah bilang saya selalu bagi saya punya nomor itu betul. Saya kemana saja saya bagi saya punya nomor pribadi. Saya bilang sama Bapak Mama kalau mau konsultasi gratis, mungkin awal-awal anak-anak sakit, puskesmas tutup, Bapak dan Mama boleh saya kapan saja. Hanya minta waktu, kadang saya balasnya lah, karena saya lagi ke strategi begini, aku lagi berobat. Kalau di ruangan praktik, kita lagi periksa pasien, tidak bisa main handphone. Nanti pasien bilang di dokter ini, kita lagi mengurus sakit kepala, dia lagi main handphone, balas-balas. Jadi saya bilang, Bapak dan Mama SMS saja, nanti pasti saya balas. Mungkin telat 1 jam, 2 jam, tapi pasti saya balas. Jadi saya punya nomor pribadi itu, saya bagi ke semua orang. Ini kalau adik-adik lihat nih, ini baru Pak Guru lihat ini WA penuh dengan orang WA. Jadi orang SMS, Pak Dokter semangat, Pak Dokter kita bertelepon. Jadi nanti sebentar saya sudah foto, ada yang bawa foto, kalau saya diambil, saya mulai balas satu-satu. Memang itu sudah saya korbankan waktu saya untuk itulah bentuk pengabdian. Jadi kadang saya pun istri juga WA SMS tapi di sebelah bawah, belum mau saya aman. Kita tadi Pak Guru cerita itu, jadi pulang saya ke rumah ini, kita sudah tadi di sebelah. Saya kesini, ya kok ini kita di sebelah bawah, ini masyarakat saya tidak lihat masyarakat. Kan kalau kita banyak yang masuk kita lihat, kalau kita lihat telat 10 menit saja katanya di sebelah bawah. Nah, jadi itulah memang begitu. Jadi saya sudah bisa mengerti, saya bangga bahwa ini pengorbanan tidak saya harus kerjakan ini. Nah itu beberapa hal dari Pak Guru. Lalu saya mau cerita tentang politik. Kenapa saya ada dalam politik? Banyak orang tanya, Pak Dokter kenapa memilih politik padahal sudah di dokter, istilahnya mantap. Kalau bahasa lainnya settle, artinya secara ekonomi sudah mantap, secara pekerjaan sekolah sudah susah jadi dokter. Kenapa mau pindah-pindah lagi di politik? Padahal di politik itu orang maki-maki, kadang sudah yang benar, juga orang bilang salah. Lihat Pak Jokowi sebuah tema baru itu masih orang protes. Nah, saya selalu bilang bahwa kalau saya hanya jadi dokter, saya punya uang ini pelayanan kecil, saya bisa bantu 1 hari paling 30 orang. Saya periksa pasien, saya kasih sembuh pasien itu paling 30 orang 1 hari, itu sudah capek. Pagi periksa 15, sore periksa 15, itu sudah capek. Tapi kalau saya masuk dalam sistem, saya ada di politik, saya masuk, saya punya kekuasaan, saya bisa mempengaruhi kebijakan, itu saya bisa bantu ratusan ribuan orang satu hari. Contoh, saya lihat puskesmas ada yang kurang bagus, saya bantu dengan kebijakan supaya pelayanan puskesmas itu jadi lebih baik. Itu kan saya bisa bantu ratusan ribuan orang. Bahkan tidak pakai uang saya, tidak pakai uang pribadi, pakai uang negara bantu orang. Jadi kalau kita ada di kekuasaan politik pemerintahan itu, kita bisa pakai anggaran negara untuk bantu orang susah, bukan pakai uang sendiri. Nah, dulu Pak Ahok pernah bilang, kalau kita punya uang 1 miliar, kita bagi habis. Tapi kalau kita punya kebijakan, kita atur di peraturan, kita pakai uang negara, kita bisa banyak ratusan miliar orang susah. Jadi tidak pakai uang kita sendiri. Maka itu tujuan saya kenapa saya ingin masuk ke dalam sistem, supaya saya punya kekuasaan itu. Jadi kita punya
sumber daya kebijakan, kita bisa buat kebijakan. Lalu kita punya sumber daya anggaran, kita bisa pakai anggaran untuk bantu orang, dan kita punya sumber daya manusia. Kita bisa minta dinas-dinas itu untuk bantu orang dengan cara program-program yang bagus. Jadi kalau adik-adik ada di dalam dunia politik, di dalam sistem pemerintahan, adik-adik punya 3 sumber daya. Sumber daya kebijakan, sumber daya anggaran, dan sumber daya manusia. 3 hal ini kalau adik-adik pakai untuk hal yang baik, itu sangat powerful, sangat mulia politik itu. Adik-adik bayangkan, bisa berita dinas, tolong bantu itu ada COVID di sana, tolong kirim obat-obatan, pakai berita, pakai kebijakan, lalu pakai anggaran, itu uang kasih turun untuk masyarakat. Lalu pakai sumber daya manusia, kerahkan tenaga-tenaga penduduk. Itu Pak Guru bayangkan, 3 hal ini kalau dipakai untuk hal yang baik, tentu politik itu hal yang mulia. Hanya kadang-kadang ada oknum-oknum yang 3 hal ini tidak dipakai untuk hal yang baik. Padahal sebenarnya politik itu hal yang mulia. Jadi saya selalu bilang bahwa ya, mungkin Pak Guru, Ibu Guru, kita tidak boleh alergi dengan politik. Kalau selamanya kita berpikir bahwa politik itu kotor, kita jangan dikatakan, maka selamanya ini isinya orang-orang kotor saja. Karena kita orang-orang yang merasa lebih baik, kita menarik diri, kita bilang, jangan dikatakan itu politik itu kotor. Nah terus kita minta ini politik jadi baik. Kita tiap hari protes mereka, tapi kita yang merasa lebih baik, kita menarik diri. Dan jangan terus kapan ini menjadi baik. Ya toh, kalau ini kotor, kita menjadi baik, maka kita yang merasa lebih baik harus masuk di dalam. Dan tidak bisa 1-2 orang, karena kita itu sudah banyak. Kita harus menang jumlah, kita semua harus masuk di dalam supaya bisa merubah politik ini menjadi baik. Jadi kita tidak boleh alergi terhadap politik. Masih banyak orang baik di politik. Ada Pak Jokowi, ada Pak Ahok, ada Ibu Risma, ada Pak Ganjar, ada Pak Ridwan Kamil. Ada masih banyak orang-orang baik. Hanya kadang orang-orang itu alergi terhadap politik. Jadi yang baik-baik itu carinya susah. Mau panggil itu sudah, Pak saya tahu Pak ini orang yang ini mari, saya sudah mau di dalam kotor. Tapi kalau tidak mau bagaimana kita apa yang menjadi baik? Ya toh. Padahal adik-adik tahu semua keputusan tentang hidup kita itu dipengaruhi oleh politik. Politik itu ada di semua segi kehidupan. Adik-adik tidak sadar dari kecil sudah politik. Minta uang jajan dari orang tua itu politik. Kemana supaya dapat dari tanya sendiri. Yang cowok mau rebut pacarnya orang dipakai politik sendiri. Itu politik dalam bentuk yang paling sederhana. Tapi saya mau kasih tahu bahwa semua keputusan itu banyak dipengaruhi oleh politik. Macam adik-adik punya seragam, harus seragam hari ini, harus seragam itu kebijakan politik itu. Adik-adik kita di Jakarta misalkan harus beri uang, harus ganjil genap, harus dipilih, itu semua keputusan politik. Presiden itu dipilih masyarakat melalui sebuah proses kontestasi politik. Lalu dia mulai memilih menteri-menterinya karena lobby-lobby politik, dia pilih menterinya balas jasa dengan partai-partai. Lalu anggota DPR RI semua program kebijakan datang dari partai politik. Jadi semua ini mau tidak mau, suka tidak suka, semua itu pasti bersentuhan dengan dunia politik. Makanya kita tidak boleh apatis, kita tidak boleh tidak mau tahu, saya tidak mau peduli. Adik-adik yang sekarang harus mulai baca-baca, harus punya edukasi politik yang baik. Jadi adik-adik mau memilih pemimpin itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena adik-adik itu melek politik, baca, tahu pemimpin A, pemimpin B, pemimpin C. Jadi saya pilih yang A saja, atau saya pilih yang B saja. Itu maksudnya saya kita harus melek politik. Jadi bukan adik-adik harus turun masuk ke dalam dunia politik, tidak. Tapi maksudnya kita harus melek politik, kita harus sadar bahwa edukasi politik itu penting. Jangan lupa itu. Kira-kira itu saja dari saya, Pak Guru. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya, Pak Guru atau Partner atau Bapak Ibu Guru silakan. Terima kasih. Salam, Terima kasih untuk Bapak Ruder yang sudah